Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan yang IPA. Jadi sesuai dengan modul 2 yang IPA PGSD. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video part 5, aku saranin nonton dulu video part 5-nya karena di part 5 itu aku jelasin materinya dan soal-soal tipe teori yang tentang energi. Kalau untuk part yang ini, aku fokus bahas soal yang hitungannya. Linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 7, buah kelapa jatuh dari ketinggian 14 meter. Kecepatan saat kelapa yang masanya 1 kg berada pada ketinggian 4 meter adalah titik-titik meter per sekon. Jadi di sini diketahui bahwa masanya 1 kg. Terus ada lagi ini ketinggian awalnya waktu jatuh itu adalah 14 meter. Kemudian yang ditanyakan itu berapa sih kecepatannya saat si kelapa itu jatuh berada pada ketinggian 4 meter. Jadi kalau kita gambar ya, yang di sini ketinggiannya awalnya kan 14, yang ditanya yang di sini itu yang ketinggian 4 meter. Nah, di titik tertinggi ini, kelapanya kan karena nggak punya kecepatan, cuma punya ketinggian, pasti kan punyanya energi potensial. Jadi, di titik tertinggi punya energi potensial, MGH masanya 1, G-nya 10, hanya 4, jadi kan 140 Joule. Jadi, di sini totalnya 140 Joule. Nah, yang di tengah, yang di sini di ketinggian 4 meter itu juga sama 140 Joule. Cuma nanti ini wujudnya itu ada dua ya kan, ada EP-nya dan ada EK-nya. Nah, berapa sih EP-nya, berapa EK-nya biar nanti totalnya 140. Kita bisa tahu atau kita bisa hitung dulu EP-nya di ketinggian 4 meter. Ya kan, MGH 1 kali 10 kali 4 kan 40 Joule. Otomatis di sini 40 Joule. EP-nya kan 40 Joule. Berarti otomatis EK-nya berapa? EK-nya ya berarti 100 Joule, ya kan? Kenapa? Karena totalnya harus 140. Yang energi mekaniknya tetap udah dapat EK-nya 100 Joule, tapi yang ditanya kan kecepatan, bukan energi kinetiknya. Jadi kita hitung dulu kecepatannya. EK itu setengah massa kecepatan kuadrat, setengah MV kuadrat. Pokoknya yang ada V kuadratnya gitu. Kemudian kita masukin aja di sini EK-nya 100, ya kan, 100 Joule. Sama dengan setengah kali masanya 1 kali V kuadrat. Ini kita langsung pindah aja ke sana ya, karena setengah kali 1 kan tetap setengah. Jadi kan 200. 200 itu adalah V kuadrat. Nah, pertanyaannya V, berarti kita akar aja. Akar ya, kalau di akar kan jadi V, ini akar 200. 200 itu kan sama aja 100 kali 2. Ya kan? Akar 200. Kalau kita akar keluarin yang 100-nya kan jadi 10. Yang akar 2-nya tetap di dalam akar. Jadi V-nya 10 akar 2. Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Sebuah peluru yang bermassa 20 gram ditembakkan dengan energi kinetik sebesar 2500 Joule. Kecepatan peluru tersebut adalah titik-titik. Jadi masanya itu 20 gram, kalau kita ubah ke kilogram naik 3 kali. Jadi di sini 1 2 3 ini komanya di sini ya. Jadi 0,02 kg. Kemudian ada energi kinetiknya 250 Joule. Pertanyaannya kecepatan, ini gampang banget lah ya. Kita masukin aja ke rumusnya. EK itu kan setengah MV kuadrat. Energi kinetiknya 2500 itu sama dengan setengah kali masanya yang ini, yang kilogram, 0,02 kali V kuadrat. Ini kita sederhanakan ya, dicoret, ini kan dapat 0,01. Habis itu kita pindah ruas kan, jadi dibagi 2500 dibagi 0,01 itu masih V kuadrat. Ini kan jadi kayak nolnya naik gitu kan, naik 2 gitulah, yang atas dibagi 2 kan, 2500 sebagai 0,01, jadi nolnya totalnya ada 4, jadi
250.000 sama dengan V kuadrat. Ya, V-nya tinggal diakar aja, kan hasilnya 500 ya. Akar 25 itu 5. Masing-masing ini kan 0-nya 4 diakar jadi 0-nya tinggal 2. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 9. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H dan pada suatu saat energi kinetiknya mencapai 3 kali energi potensialnya. Pada saat itu tinggi benda adalah titik-titik. Jadi ini jatuh jadi kayak gini ya. Ketinggiannya itu dari ketinggian H. Pada suatu saat di titik ini tuh nggak tahu ketinggiannya berapa ya kan, hanya itu berapa. Di sini itu nanti K-nya 3 kali EP-nya. Kita bahas dulu yang di titik tertinggi, dia kan karena punya ketinggian aja, jadi punya energi potensial MGH, nggak punya energi kinetik. Nah, di titik ini itu karena punya ketinggian dan punya kecepatan, jadi punya dua-duanya, EK tambah EP-nya itu nanti harus total. Kalau di sini MGH di tengah itu totalnya juga sama. Di sini 100, di tengah itu juga totalnya 100. Jadi disama denganin. Nah, di sini EK dan EP-nya kita yang belum tahu, yang harus dihitung. Berapa sih? Di sini ada keterangannya bahwa energi kinetiknya itu 3 kali energi potensialnya. Jadi misalnya ini ketinggiannya X, berarti kan di sini EP-nya mgx. Yang di sini ya berarti 3 kalinya, 3 kali energi potensialnya. Jadi 3 mgx. Intinya EK-nya 3 kali EP. 3 kali mgx plus mgx itu sama dengan mgh. Karena yang di sini kan tadi totalnya mgh ya. Kita coret aja mg-nya. Nah, jadi kan 3x tambah x. Kan hasilnya 4x. Itu sama dengan H. Berarti ya X-nya berapa? H per 4. Jawabannya yang A. Soal nomor 10. Jika kecepatan mobil menjadi 2 kali semula, energi kinetiknya menjadi titik-titik. Jadi intinya kecepatan akhirnya tuh 2 kali kecepatan awalnya, ya kan? Kecepatannya jadi 2 kali. Berapa kali sih energinya? Jadi berapa energi kinetiknya? Kita ingat kalau rumus energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Artinya apa? Artinya EK itu sebanding dengan massa, ya kan? Ini kan cuma konstanta kan. Jadi kalau dibandingin kan nanti dicoret. EK itu sebanding dengan massa dan EK itu juga sebanding dengan V kuadrat. Nah, karena nggak ada asumsi apapun, nggak dijelasin apapun tuh, asumsinya masanya sama. Masanya tetap ya, karena mobilnya kan tetap. Massa mobilnya sama. Jadi yang berubah itu cuma kecepatannya. Kalau misalnya kecepatannya jadi 2 kalinya, ya otomatis jadi berapa? 4 kalinya, ya kan? Jadi gini, jadi 2 kalinya. Gimana sih ya nulisnya? Aku bingung. Intinya tuh ini loh, teman-teman. Jadi ini... Jadi 2 kalinya, kecepatannya jadi 2 kalinya, berarti ya jadi 2 kuadrat gitu sih. Jadi 4 kalinya. Kalau teman-teman dimasukin ke rumus itu panjang dan bingungin gitu. Intinya kita pakai prinsip ini aja. Kalau kecepatannya jadi 2 kali, berarti V-nya jadi 4 kali. Kalau misalnya V-nya itu menjadi 4 kalinya, 4 kali V1, berarti otomatis energi kinetiknya jadi berapa? Ya jadi 16 kalinya. Kenapa? Karena ini dikuadratin. Kalau kecepatannya jadi setengah kali, ya jadi 1/4, ya kan? Kalau misalnya setengah, ya otomatis jadi 1/4. Intinya kecepatan itu berapa kalinya tinggal dikuadratin aja, gampangnya gitu. Soal nomor 11. Sebuah benda yang bergerak, energi kinetiknya bertambah menjadi 4 kali semula, sehingga kecepatannya menjadi titik-titik semula. Ini kan energi kinetiknya jadi 4 kali awalnya. Kita ingat rumusnya kayak yang tadi, setengah mv kuadrat, artinya kan EK itu sebanding dengan M, dan EK itu juga sebanding dengan V kuadrat. Kalau di sini EK-nya jadi 4 kalinya, ini kan, ini kalau kita masukin rumus kan masih V kuadrat. Biar jadi V itu kan nanti harus diakar. Ya ini juga diakar. Jadi jawabannya tuh yang 2 kalinya. Sama kan kayak yang tadi, cuma dibalik soalnya. Intinya gini, kalau misalnya yang ditanya energi kinetiknya jadi berapa,
Intinya yang diketahui kecepatannya kan, ya dikuadratin. Kalau yang diketahui energi kinetiknya, ditanya kecepatannya di akar. Tapi kalau misalnya teman-teman, waduh ini bisa-bisa kebalik nih kalau kayak gini, ya teman-teman ingat salah satu aja. Intinya kalau yang ditanya EK-nya, maka ya kecepatannya tinggal dikuadratin. Misal teman-teman pegang yang ini aja. Gimana sih yang ditanya EK-nya yang ditanya, ya kecepatannya tinggal dikuadratin, ya kan? Nah, kalau yang EK-nya yang diketahui otomatis ya akar. Kebalikannya, ingat salah satu, mau yang di akar atau yang dikuadratin. Ingat salah satu aja biar nggak ketuker. Soal nomor 12, benda A dan B yang bermassa sama masing-masing bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Perbandingan energi kinetik A dan B adalah titik-titik. Jadi ini VA ya, ini bukan V1. VA-nya 2 meter per sekon dan VB di sini VB maksudnya VB-nya yang 4 meter per sekon. Nah, pertanyaannya perbandingan EK kayak yang tadi. EK itu setengah mv kuadrat. Ini kan. Karena masanya sama, kita cuma meninjau ini. Intinya pakai perbandingan V-nya. V-nya tinggal dikuadratin. Jadi kalau yang ditanya EK tinggal ini dikuadratin aja. Kan pakai perbandingan kita, apa sih ya namanya? Kita sederhanakan dulu. Misal dibagi 1, ini, dibagi 1, dibagi 2, kan hasilnya 1. Dibagi 2, ini hasilnya 2. Jadi intinya perbandingan kecepatannya kan 1:2 ya. Kalau misal ini nanti teman-teman masih harus nyederhanain, jadi kayak gini aja. Habis itu tinggal kita kuadratin, dikuadratin. Kan ini ya, dikuadratin. Jadi 1, yang ini dikuadratin jadi 4. Jadi jawabannya itu yang C, 1:4. Yang ditanya EK, V-nya tinggal dikuadratin. Kayak gitu. Kalau yang ditanya V, itu tinggal EK-nya yang di akar. Kebalikannya gitulah. Soal nomor 13. Bola A bermassa 500 gram, bola B bermassa 400 gram, dan bola C bermassa 600 gram. Bola berada pada ketinggian 4 meter, bola B 3 meter, dan bola C 5 meter. Perbandingan energi potensial A, B, C adalah titik-titik. Di sini bahasnya energi potensial. Kalau yang tadi kan energi kinetik. Jadi energi potensial itu kan MGH, massa gravitasi ketinggian. Pasti teman-teman udah hafal lah ya, gampang kok. Ini berarti kalau misal G-nya itu kan sama terus, berarti artinya apa? EP itu cuma ditentukan oleh massa dan H-nya. Ya udah tinggal kita masukin aja EP ABC, masanya kita sederhanain, ini kita coret aja masing-masing nolnya, kan jadi 5, 4, dan 6. Untuk ketinggiannya kita masukin aja di sini 4, terus 3, terus yang ini tadi 5 kan. Nah, terus kita kalikan aja. Kan 20 banding 12 banding 30. Terus kita sederhanakan jadi bagi 2, 10, 6, 15. 10, 6, 15 jawabannya yang C.